bahas akuarium ya. Beneran saya dapat pesanan akuarium. Ini niatnya untuk ikan koki. Ini kita pakai sistem di sini itu sound filter ya. Kita pakai sound filter. Terus sistem dari filtrasi ini untuk masuk ke sound filternya itu kita pakai overflow ya. Tapi ini yang dibor bukan yang tanpa dibor karena ini settingan untuk biar nggak kebanyakan setting jadi lebih simpel karena kalau kita pakai yang tanpa dilubangi akuariumnya itu kan cenderung nanti ada mancing-mancing dulu dan lain sebagainya. Kalau ini kita bisa tanpa setting-setting jadi ketinggiannya udah disesuaikan. Ini akuarium dimensinya itu 100, lebarnya itu 50, tingginya itu 50. Nah, ini ketebalan kaca itu kita pakai 8 mili. Ini beberapa ada yang saya gosok halus juga. Ini kalau sabuk itu di samping sini kita pakai 12 karena kemarin ada kaca 12 mili. Nah, untuk sabuk depan ini 10 mili. Sorry, 8 mili. Nah, untuk sound filter itu kita pakai 85 panjangnya, lebarnya 40, tingginya itu 30 cm. Nah, ini posisi pompa tak matikan ya. Tadi udah sempet tak tes running. Ini sebelum dikirim, bentar lagi mau tak kirim, makanya saya tes dulu. Untuk pipa belum kita lem semua ya, makanya itu masih ada beberapa yang bocor. Nanti kita lem semua di tempat ownernya. Nanti kalau kita lem semua di sini, nanti ngirimnya agak susah. Nah, ini kita tadi coba pakai pompa yang 3900. Nah, ini dia pipanya itu dari pompa itu kita pakai satu in karena output di pompanya itu juga sorry, ini output dari pompanya itu kita pakai setengah in karena output dari pompanya juga setengah in. Nah, untuk sistem filter di sini ini sistemnya wet dry. Ini nanti untuk kapas full di sebelah sini ya. Jadi kapas itu terpisah dengan filter yang besar ini. Nah, ini dia bisa dilepas. Untuk ukuran ininya itu 37 kali 28 cm. Jadi pas untuk kapas filter yang ukuran 30 cm kali 1 meter itu bisa dilipat atau bisa ditepuk atau dipotong juga bisa. Ini lebih baik di bawahnya itu pakai kancet net dulu, nanti di atasnya itu pakai kapas putih. Kalau ini customer saya ordernya itu dia cuman akuarium sama set sound filter jadi tanpa media, jadi kita nggak nge-set media juga di sini. Nanti medianya di sana katanya sudah ada karena orangnya juga di sana. Ini berarti untuk upgrade ya, orangnya itu punya akuarium segini juga tapi dia 4 mili tebelnya itu dia beli di toko ikan. Nah, jadi dia mau upgrade ke yang lebih safety ya. Ini insya Allah aman karena ini kita pakai lem full dosil. Nah, ini pengeleman juga ya sudah rapi maksimal, bisa kita lihat ada gelembung-gelembung di sini. Untuk spek holonya ini dia kita pakai 4x4 sama 6x4. Tapi ini yang banji ya, bukan yang full. Kalau yang full itu dia beda setengah senti. Nah, ini untuk dasaran di bawah ini kita pakai busa hati ya. Ini busa hati itu ketebalan 12 mili. Ini 12 mili. Nah, untuk palangannya itu kita ada palangan 1, 2, 3, 4 sama 5. Itu palangan 5 dia tanpa triplek atau papan, jadi full busati di sini. Di bawahnya juga sama. Ini busati 12 mili. Sama kalau palangan di bawah dia cuma 3, 1, 2, 3, 11 nih.
dan kita mau spill filternya ya. Ini filternya itu kalau biasanya sang filter kan dia lubangnya kan di sebelah sini ya. Biasanya lubangnya itu di bawah. Nah, ini biasanya agak melebar ke sini ya. Biasanya itu sekitar 12 atau 15 cm. Dan itu cukup memakan space dan untuk nyetingnya juga agak lebih ribet menurut saya. Barangkali dipindah-pindah oleh orangnya ya. Nah, kalau ini menurut saya dia lebih simpel karena dari pemasangan, terus barangkali ada trouble sewaktu-waktu itu masih enak dan masih bisa digunakan dengan nyaman ya. Misal ini nggak pakai sun filter lagi nih suatu saat ya, mau diganti top filter aja ya, kita tinggal nutup lubang yang di bawah sini. Jadi kita nggak perlu masuk-masuk ke dalam sini atau bongkar-bongkar yang lebih besar. Ini tuh space-nya sedikit ya teman-teman. Ini space-nya itu sekitar 1,5 sentian kalau nggak salah, yang sini sampai sini. Nah, untuk ini ya, dia kan kaca hitam ya. Ini kaca ini berarti kayak yang dulu saya buat untuk tutup itu ya, tutup filter yang itu. Nah, itu sama proses pembuatannya juga ada. Ini jadi kaca 2 lapis ya. Jadi kaca 5 mili sama kaca 3 mili. Nah, itu di tengahnya pakai spotlight nanti dilapis. Nah, ini bisa kita lihat ya. 5 mili sama 3 mili. Ini separah sampingnya juga sama. Nah, untuk space lubang ini dia sekitar 15 mili. Nah, untuk space di bawah ini dia space-nya itu 12 mili karena kemarin kita ganjel pakai pusat ini ya. Ini 12 mili. Untuk panjang kesininya itu kemarin kita pakai 15 cm dan ini box overflow-nya ya. Ini kita transparan aja menyampaikan, jadi barangkali kalian ada yang suatu saat tertarik atau terinspirasi atau mungkin bisa dibedah lebih baik ya, silakan. Ini saya hanya menyampaikan sebagai bentuk dokumentasi untuk saya dan mungkin ya bisa berbagi ilmu untuk kalian. Jadi ini kita di sini pakai 3 ya, 1 2 3. Nah, 2 pipa ini itu untuk turun ke filter ya. Nah, kita bisa lihat 2 ini untuk turun ke filter. Nah, 1 ini itu untuk pompa. Jadi pompa itu lewat sini. Kenapa pompa kita lewat sini? Karena ini niatnya bakal pakai mushroom ya. Orangnya katanya mau pakai mushroom. Nah, nanti dari sini tuh kita ke tengah aja sini. Nah, mushroom kan biasanya di tengah atau agak menyamping sedikit ya. Itu nggak masalah. Menurut saya lebih rapih dan jadi tidak goyang-goyang loh teman-teman. Kalau kita naik dari sana kan mungkin nggak ada apa ya, nggak ada pegangan untuk pipanya. Tapi kalau di sini itu ada pegangan untuk pimpanya. Jadi sekalian kita buat. Cuman kemarin saya ada beberapa yang menurut saya agak kurang tepat ya. Ini kan 1 2, cuman ini kan agak terlalu menyamping ya. Ini biasanya itu box kayak gini itu biasanya makanya di samping. Cuman kemarin customer saya itu request buat di belakang aja biar nggak mengganggu pemandangan dari samping ya. Ini kan dia lebih cakep ya karena di sini tuh cuma ketutup sedikit nggak sampai segini ya. Nah, akhirnya kita buat di belakang dan kelemahan kalau kita buat agak ngebelakang itu, nah turun ke sini tuh dia nabrak holo teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belokan ke sini itu nggak bisa karena dia nabrak ke holo. Jadi untuk masuk ke filternya itu susah. Nah, kemarin saya akalin agak bingung ya, akhirnya kita turun ke bawah. Nah, untuk ini dia bisa langsung ke sang filter. Nah, untuk ini kita belokkan dulu ke bawah baru kita naikkan lagi ke atas. Nanti untuk pegangan kedua pipa ini dia nanti di sini kita kasih busati ya. Jadi ini agak napak ke kacanya, jadi untuk pegangan juga. Nah, ini untuk dari pompa ya. Untuk dari pompa itu ke sini nanti naik ke atas. Ini pompa itu kita pakai setengah in ya, yang tadi udah kita bilang. Cuman di atasnya itu kita sambung ke reducer itu nanti ke atasnya itu pakai 3/4. Kenapa kita pakai 3/4? Karena dari pengalaman saya dulu-dulu itu menurut saya 3/4 itu yang udah paling fleksibel ya untuk akuarium, apalagi dengan flow air sekitar
3.000 liter sampai 6.000 liter itu mungkin masih enak kalau pakai 3/4, apalagi ini pakai 2 ya. Nah, kalau di sini kan dia sistem menyeimbangkan kan, berarti kalau ini naik ke sini kan dia turun langsung ke bawah ya. Nah, bisa kita buat lebih tinggi, misal airnya itu mau kita agak full lagi, kita tinggal kasih tambahan pipa di sini. Nah, jadi lebih enak teman-teman untuk settingan yang ini sebenarnya. Nah, ini kita 3/4 lagi. Dan tadi seperti yang mau saya sampaikan ya, kenapa kita pakai 3/4 juga, karena lubang drat untuk ini ya, lubang drat luar untuk 3/4 itu dia aja udah agak mengecil loh sini loh. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi biar flow-nya lebih enak itu ini pompa kita pakai 3/4, karena kalau kita pakai yang setengah in juga nanti dia lubang di sini nah itu lebih kecil lagi, agak lebih mengecil sedikit lah, mungkin beberapa mili ya, nggak pas seperti ukuran pipa setengah in full. Nah, tapi kalau kita pakai 3/4 itu flow-nya agak lebih enak. Untuk ketinggian air ini dia kalau pas pompa off itu ketinggiannya, sorry, ini tak ambil meteran, itu ketinggian air itu sekitar 6 cm kalau pompa itu mati. Nah, ini kita mau nyalain pompa. Nah, ini untuk sekedar percobaan saja, jadi kita cuma sambung ke sini aja. Nanti kalau di ownernya itu kita bisa buat ya macam-macam lah, mau ini panjang ke sana bisa, nanti kerujukan bisa, mau disambung mushroom juga bisa, jadi fleksibel kalau ini. Nah, dia udah mulai langsung turun ya. Ini enaknya kalau kita pakai overflow yang langsung water level, jadi dia cepat langsung bisa mengimbangi ya. Ini di sini juga ada skimmer ya, kita bisa lihat itu dia ada skimmer 2. Ini kita pakaikan yang ventilasi yang dulu kita buat video akuarium pakai bottom drain ya. Ini bisa kita lihat itu ada skimmer 2. Nah, di flow-nya itu udah cepat ya teman-teman. Nah, kita lihat. Jadi dua pipa ini flow-nya itu hampir sama rata ya. Kalau kita lihat, mungkin kelihatannya ini lebih kecil ya, tapi ini itu hampir sama teman-teman. Kalau ini dia tengahnya kopong ya. Kalau ini tengahnya dia agak berisi. Nah, untuk chamber ya, ini biasanya kan chamber dia ada sekat-sekat kayak gini ya, ada sekat lagi begini. Nah, kayak ginilah tambangannya. Nah, kenapa kita tidak pakaikan sekat? Menurut saya dari sistem sirkulasi filter segini aja udah cukup ya. Jadi ini cuma sebagai pembatas apabila itu pakai kapas, misal kapasnya mau ditaruh di dalam ya teman-teman, jadi ini pembatas untuk kapas saja. Nah, nanti ini ke bawahnya kan dia untuk biologis ya, nanti biologis dia full ke bawah. Nah, nanti sirkulasi kan dia dari bawah itu naik ya, naik ke atas baru jatuh di filter ini. Nah, ini hampir sama seperti yang saya pakai buat yang kemarin filterasi terpusat pakai kalkus ya. Dan ini dia ada stop run setengah in, ini untuk kuras ya teman-teman. Jadi ini kita bisa pakai untuk kuras, jadi ngurasnya itu cepat, pakai pompa langsung push, jadi nggak lama-lama. Ini flownya ya teman-teman, air itu berkurang sekitar 5 sentian di filter, tapi untuk di akuarium atas itu naiknya nggak terlalu banyak sih, kita bisa lihat. Jadi 4 cm setengah ya teman-teman, jadi space nya itu 4 cm setengah, tadi kan 6 cm ya, jadi itu naiknya sekitar 1 cm setengah.
Karena ini pakai kaca 8 mili, jadi aman untuk ketinggian air segini ya teman-teman. Harusnya aman dan semoga aja aman. Karena kemarin pas pembuatan itu kita udah full gosok ya teman-teman. Jadi biasanya itu yang akuarium apa gimana itu karena mejanya bisa jadi, tempatnya bisa jadi, terus dari pas proses pembuatan itu penghalusan kacanya kurang maksimal itu juga bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi akuarium pecah ya. Ini di sini ada logo untuk akuarium saya namai itu Cyber Tank untuk brand akuarium saya. Nah, ini Bainatur Aquatic, ini ada nomor HP-nya. Ini tuh dia pakai paten ya, jadi ini bukan pakai stiker. Ini mungkin agak bocor-bocor karena belum tak lem ya, itu juga masih menetes karena belum ada yang saya lem pipanya. Ini cuma untuk video YouTube sama uji coba kira-kira akuariumnya ada yang bocor atau enggak, apa ada yang kurang rata apa gimana kan, jadi kita bisa lihat sebelum kita kirim di owner, dan kalau ada trouble itu masih bisa kita perbaiki dulu. Nah, oke teman-teman, mungkin sekedar ini penjelasan saya di sini. Mungkin nanti saya videokan lagi pas udah saya pasang di ownernya, barangkali nanti sempat video saya videokan. Tapi kurang lebihnya ya nanti di owner ya cuman seperti ini, cuman mungkin nanti nanti sini udah setting media sama udah ininya udah agak lebih di setting ya. Kalau ini kan dia cuman arus aja ke sana. Nah, ini untuk penyerapan dia ke bawah ya. Dia untuk overflow di belakang itu tersamarkan ya teman-teman, bisa kita lihat itu overflow itu di sebelah sana, jadi agak tersamarkan ya. Nah, kita spill dulu teman-teman sebelum kita tutup video ini. Nah, ini sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi ini pengalaman baru yang saya dapat ya teman-teman, karena setiap perjalanan saya dalam membuat akuarium, bermain ikan dan lain-lain itu pasti ada tambahan pengalaman, dan ya pengalaman juga kadang berasal dari kegagalan juga sih. Nah, ini kemarin itu kita bor di sini itu pakai 3 yaitu 26 mili, 26 ya mm 26 mm itu dua, ini sama ini ya. Cuman setelah saya pikir-pikir sepertinya 26 mili kalau cuman dua aja di sini itu kayaknya nanti airnya itu naiknya kebanyakan, jadi stabilnya itu agak lebih tinggi ya, makanya itu kita bor lagi. Jadi yang udah kita bor 26 mm itu dua, itu satunya kita tambah besarkan, jadi kita bor ulang itu jadi 1 in atau 32 mili ya. Dan kemarin saya masang ini itu tanpa sengaja ya, itu jadi ini saya buat 3. Nah, pas saya masang ke sini itu jatuhnya seperti ini teman-teman, jadi lubang ini berada di samping dari si shock drat ini ya teman-teman. Nah, lubang yang 1 in ini berada di tengah-tengah dari kedua shock drat ini. Jadi ketika air jatuh dari akuarium masuk ke penyedotan ini, dia itu jatuhnya langsung ke situ teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi nggak menimbulkan bunyi yang berisik ya teman-teman. Biasanya kan ada bunyi yang kayak narik angin ya, shot atau gimana itu ya. Yang biasanya itu buat menghilangkan itu kita pakai apa ya? Kita pakai kan stop run biasanya, atau ada yang baru itu slow opener apa ya kalau nggak salah. Nah, tapi ini pengalaman baru, dia nggak berisik ya teman-teman, padahal ini pompanya besar, jadi dari akuarium ini langsung pecah dua, itu masuk ke dua lubang ini, lalu dari sini itu masuk ke lubang ini. Nah, oke, kurang lebih sistem filternya seperti ini.
Nah, nanti di sana mungkin kalau sempat kita videokan pas sudah kita setting ya. Karena ini saya garap ini paling sendiri, jadi untuk video-video cara-caranya mungkin nggak saya spillkan pas nyeting. Mungkin saya spillkan pas sudah keisi semua. Oke, jadi seperti ini pas sudah kita setting ya teman-teman. Jadi untuk bagian atas itu kapas sama biofoam, di bawah itu kita pakai bioring sama memoki, terus chamber kedua itu ada zeolite sama biobel. Nah untuk pompa ini pompanya kekecilannya teman-teman, karena owner pakai pompa yang lama. Ini masih kita lihat apakah ada kebocoran atau enggak ya. Ini kita tes dulu dan alhamdulillah aman. Dan ini untuk mushroom udah kita pasang ya, cuman untuk mushroom ini karena pompanya kurang besar jadi seperti ini, kurang maksimal. Nanti owner bakal ganti pompanya ke yang lebih besar. Dan untuk bagian overflow ini menyedot secara maksimal, cuman ini tidak saya lem pipanya, makanya ini ada sedikit tali untuk biar nanti barangkali mushroomnya mampet itu enggak jebol ke atas. Jadi untuk pengait aja. Dan ini dari samping ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah dia sirkulasinya lancar ya. Sekian video dari saya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.